Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Tauri. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis kelayakan suatu usaha menggunakan Microsoft Excel. Tahapan awal yang harus dilakukan biasanya ini untuk kepentingan skripsi atau penelitian lainnya, itu harus membuat instrumen survei atau kuesioner ya. Kuesioner itu isinya apa? Nah, untuk kali ini saya hanya fokus pada usaha yang berbasis pengolahan, karena kalau yang usaha tani biasanya masuk ke ranahnya teman-teman agribisnis ya. Nah, di dalam usaha berbasis pengolahan itu yang pertama yang harus kita cantumkan pada kuesioner adalah nama, alamat ya, nomor HP-nya berapa, kemudian produk olahannya apa, tahun berdiri usahanya, pengalaman usahanya yang bersangkutan berapa tahun, area pemasaran produknya itu kemana saja, sumber modalnya dari mana. Kemudian termasuk di sini kita juga harus, misalnya dia sumber modalnya dari banknya pakai kredit yang konvensional atau yang kur. Nah, kita catat juga yang suku bunganya berapa persen ya. Nah, biaya investasi peralatannya apa saja kita identifikasi. Untuk investasi usahanya apa saja ya. Kita ambil contoh usaha pengeringan gabah misalnya. Pengeringan gabah itu di situ ada biaya investasinya itu berupa mesin pengering tipe bak ya. Kemudian berapa unit jumlahnya, misalnya satu unit harganya berapa itu. Kemudian ada lagi misalnya skop misalnya, atau peralatan-peralatan yang kecil-kecil yang penunjang di usaha itu. Nah, kemudian bangunan tidak kita masukkan ke dalam, meskipun kita catat di sini ya dalam survei ini, tapi kita tidak masukkan ke dalam perhitungan nantinya bangunan. Kenapa? Karena kalau kita memperhitungkan bangunan ke dalam biaya investasi, nantinya kita juga harus memperhitungkan investasi tanah dan sebagainya. Sementara tanah itu naik dan seterusnya ya. Selanjutnya setelah kita identifikasi investasinya, harganya kita catat. Kalau misalnya kita tidak tahu harganya, kita bisa lihat harga-harganya ini. Biasanya kalau petani kan lupa ya harganya berapa gitu. Kita bisa lihat, atau bahkan mungkin alat-alat yang ada di mereka hibah, jadi mereka tidak tahu harganya. Kita bisa lihat harga ini di toko-toko online, misalnya Tokopedia atau Shopee dan sebagainya lah. Sehingga, tapi juga kita harus memperhitungkan biaya transportasi ya. Jadi kita misalnya usahanya di Bandung ya, artinya supaya tidak memperhitungkan biaya investasi, lihat harganya di yang wilayah Bandung. Nah, selanjutnya kita catat pengoperasian mesinnya itu berapa lama per hari, berapa jam per hari. Nah, sewa tempat usaha kita ilustrasi tanya juga ke mereka berapa kira-kira dengan kondisi bangunan yang kondisi seperti ini, itu kalau sewa berapa. Meskipun kondisi realnya bangunan dan tempat usahanya milik pribadi ya, tapi kita harus asumsikan sewa. Kenapa? Tadi pertimbangannya kalau kita asumsikan masuk ke biaya investasi, maka kita juga harus memperhitungkan investasi tanah dan seterusnya. Jadi perhitungannya nanti justru malah ribet. Nah, kemudian biaya manajemen ini meskipun kondisi realnya itu usahanya itu milik pribadi dan usahanya tersebut manajemennya tidak rapi lah ibaratnya begitu ya. Tapi kita juga harus memperhitungkan biaya manajemen ini. Ini kita bisa asumsikan misalnya pemilik usahanya digaji lah dari penghasilan usahanya. Kemudian jam kerja per harinya berapa, jam kerja per bulannya berapa. Ada kalanya usaha-usaha tertentu dia tidak dalam satu bulan ada biasanya hari minggunya ada 4 ya. Tapi hari 20, kalau kita hitung sekitar 25 sampai 26 hari kerja lah ya. Tapi ada kalanya usaha yang hanya bekerja 1 bulan
hanya 20 hari kerja atau 10 hari kerja dan seterusnya. Makanya ini kita perlu catat. Kemudian upah kerja, upah buruhnya ya, terutama itu berapa rupiah per hari. Jumlah tenaga kerjanya yang termasuk dalam buruh harian yang bukan masuk manajerial tadi berapa. Jumlah karyawan keseluruhan berapa. Kemudian daya motor listrik dan peralatan. Jadi termasuk lampu penerangan kita catat semua berapa HP. Misalnya dia menggunakan mesin dayanya ini kalau dia menggunakan listrik ya, tapi kalau dia menggunakan bensin ya tentunya kita harus catat konsumsi bahan bakar bensinnya. Nah, konsumsi bahan bakar bensinnya itu tidak hanya sekedar dicatat, kalau untuk skala penelitian ya harus diukur menggunakan volume, menggunakan ini apa namanya sistem grafik pakai volume, jadi pakai gelas ukur. Caranya adalah kita lihat pada sebelum pengoperasian itu kita isi penuh dulu tangkinya sebelum beroperasi. Nanti setelah beroperasi tangkinya kita isi lagi dengan bahan bakar. Nah, selisih volumenya itulah yang konsumsinya. Kalau misalnya dia gas, nah tentunya kita harus ukur ditimbang gasnya. Sebelum beroperasi timbang berapa kilo, nanti setelah beroperasi timbang lagi berapa kilo, nanti ketahuan berapa kilo yang digunakan gasnya. Nah, konsumsi bahan bakarnya ya, ini kalau pakai listrik dayanya kita catat, misal 1 HP itu berapa watt gitu ya, kita konversi nanti dikali dengan biaya listrik dan seterusnya. Harga bahan bakarnya berapa, kapasitas produksi. Nah, ini kapasitas produksi ini harus kita ukur. Jadi kilogram per jam. Misalnya kok contoh kasus mesin pengering tadi, mesin pengering gabah tadi ya, itu kapasitas produksinya dimasukkan ke dalam baknya misalnya 6 ton. 6 ton itu selesainya berapa jam? 8 jam, berarti tinggal bagi 6 ton per 8 jam misalnya. Jadi sekian gitu ya. Bahan bakunya apa aja, berapa misalnya. Kalau kita ada 2 model ya, kalau misalnya nanti usahanya berbasis jasa sewa, ini bahan baku tidak dipertimbangkan. Tapi kalau usahanya berbasis usaha produksi, ini dipertimbangkan bahan baku. Nanti kita catat berapa kilo. Kemudian produk olahan yang dihasilkan berapa. Ini kalau bahan bakunya mentah ya, produk olahannya berapa kilo. Nanti ada rendemen, selisihnya ini rendemen ya. Harga kemasan, konsumsi air ya, harga air. Kemudian nah kalau yang saya ini harga minyak atsiri, jadi kasusnya minyak atsiri. Tapi kalau nanti teman-teman menganalisis yang lain, itu harga komoditi yang lain dimasukkan ke sini ya. Komunikasi, perizinan ya, ini kalau usahanya sudah agak besar itu ada perizinan, yang walaupun usahanya kecil juga harus ada perizinan, tapi biasanya kecil biayanya. Biaya analisis, nah kalau untuk minyak siri kasusnya ada biaya analisis. Biasanya setiap kali proses produksi itu sekitar 700 sampai 1 juta. Biaya reject jika ada ya. Nah, kemudian biaya lainnya disebutkan tulis satu-satu masing-masing ya. Nah, kira-kira ini kuesionernya yang harus dibawa sebelum pergi ke lapangan ya. Kemudian kalau untuk usaha tani ini berbeda. Kalau usaha tani ini ilustrasinya ya, untuk usaha tani kuesionernya berbeda. Ini secara umum sama sampai investasi, tapi ke bawahnya ini berbasis item kerja. Misalnya kita ambil contoh usaha tani padi ya. Usaha tani padi itu tahapan awal itu persemaian. Nanti berapa tenaga kerja dirinci secara detail setiap item kerja. Pembibitan dan seterusnya lah ya. Jadi banyak ini analisisnya lebih banyak. Nanti panen semuanya karena setiap item kerja itu mempunyai tenaga kerja yang berbeda-beda. Nanti kita hitung satuannya bisa rupiah per jam atau ini ya, tergantung bagaimana kita menganalisisnya. Nah, selanjutnya ini saya langsung ambil contoh untuk kasus yang kebetulan yang ada di laptop saya ini usaha roasting kopi ya. Roasting kopi ini merupakan salah satu penelitian mahasiswa bimbingan saya. Nah, ini usaha roasting kopi ini biaya investasinya itu ada 7 ya. Ada mesin roasting, baki aluminium, tabung gas dan seterusnya ya. Ada sekitar 7. Jumlahnya berapa ini ada nih jumlahnya. Kemudian satuannya, harga satuannya ini harga satuan ini
karena ini mesinnya ini hibah ya, jadi kalau kita tanya ke petani mereka tidak tahu, sehingga ini tanya langsung ke produsennya, produsen pembuatnya, sekitar 20 juta dan seterusnya harga total. Nah sudah sampai sini, ini kemudian kita hitung umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya itu berbeda-beda setiap produk tadi ya, ada yang 120 bulan dan seterusnya. Jadi pertimbangan umur ekonomis itu didasarkan pada umur pakai. Kalau mesin-mesin itu umur pakai tenaga penggeraknya. Biasanya kalau untuk mesin penggeraknya motor Cina itu antara maksimal 5 tahun sudah mulai rusak lah, sudah mulai tidak layak digunakan. Tapi kalau motor-motor Jepang ya itu biasanya sampai 10 tahun. Kemudian biaya penyusutan ini pakai garis lurus saja, tinggal P min S. S nya nilai rongsoknya 10% ya, 10% kali ini ya, 10% dari harga total ini dibagi dengan ini. Jadi ini per bulannya segini, biaya penyusutan per bulannya segini, 194 ya per bulannya. Oke. Nah setelah kita investasi, kita variabel asumsi, ada variabel data dan asumsi. Jadi di sini ada yang data kondisi real, ada yang asumsi ya. Nah ini misalnya suku bunga bank, ini kita kur, itu asumsi ya. Nanti kita bisa juga mengganti dengan yang analisis dengan suku bunga konvensional, misalnya ini per bulan, efektif per bulan. Kemudian nilai rongsok 10% ini asumsi, biaya perawatan 10% asumsi, sewa tempat, nah ini kondisi real ya, 1,5 juta karena ini di desa jadi masih relatif murah ya. Kapasitas mesin, nah ini apa namanya real ya, spesifikasi dan hasil pengujian juga. Ini jumlah penyangraian, nah satu hari 5 kali proses, ini rata-rata ini asumsi. Jadi rata-rata yang dilakukan di kelompok tani ini itu 5 kali proses, meskipun ada yang satu hari 7 sampai 10, tapi kalau kita rata-rata tiap bulan hanya 5. Jam kerjanya 1 jam per hari, ini asumsi ya. Jadi karena merosting kopi ini cepat, jadi satu kali roasting itu hanya sekitar 12 sampai 16 menit. Makanya jam kerjanya biasanya hanya sedikit, 1 jam per hari atau 20 hari per bulan. Nah upah kerja per hari ini kondisi real ya, seperti ini. Kemudian tenaga kerjanya 1 orang karena yang termasuk usaha yang kecil. Konsumsi bahan bakar gasnya 0,5 kg per jam. Nah ini kalau ini ditimbang ya berdasarkan pengukuran. Harga gas non subsidi 8.000, kemudian biaya bahan bakar gas 80.000 per bulannya 80.000. Harga biji kopi 95.000. Ini biji kopi roasting. Kenapa kok sampai 95.000 mahal ya? Karena biji kopi yang udah siap green bean dengan kadar air sekitar 12%, dan yang sudah disortir, yang sudah dipilih gitu ya. Dipilih yang bagus-bagusnya saja lah ini, makanya harganya 95.000. Jumlah bahan baku, jadi kalau ini bahan baku kilogram per bulan ini berdasarkan kemampuan roasting tadi. Jadi bahan baku ini kan satu hari 5 kalau 20 hari kerja 5 kali 20 per bulan kan, jadi 100 ya, 100 kilo. Biaya bahan baku nih tinggal kali ya. Rendemennya nah ini rendemen ini berdasarkan pengukuran. Ini yang jadi nanti kalau di analisis ekonomi ini yang diukur itu, yang dimasukkan ke dalam perhitungan dalam pengukuran, yang pertama kapasitas, yang kedua rendemen. Ini yang kepake. Kemudian harga kemasan, ini biaya kemasan kalau per bulan ya tinggal dikali dengan ini ya kapasitasnya. Kapasitasnya bukan kapasitas yang 100 ini ya, tapi yang 90 ini. 90 kali ya. Kemudian biaya listrik ini segini per bulan. ini juga dicatat ya per jam berapa dan seterusnya lah. Dirinci. Nah ini hitung-hitungannya kira-kira seperti ini, dirinci. Nah kemudian dari biaya variabel ini tadi, variabel biaya asumsi dan kondisi real ini, variabel data dan asumsi ini kita deskripsikan biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah dalam usaha roasting kopi ini biaya tetap tadi ya penyusutan, kita tinggal linkkan ke yang hasil tadi. Kemudian sewa tempat linkkan lagi dengan itu per bulan berapa ya.
tinggal dibagi ya. Kemudian peralatan itu juga dilingkan lagi dengan yang perawatan ini ya, 10% dikali dengan biaya investasinya. Kemudian angsuran pinjaman. Nah, angsuran pinjaman ini itu ada persamaannya. Persamaannya itu yang apa namanya saya jelaskan sebelumnya ya. Itu A sama dengan, misalnya kita pinjamnya berapa, itu ini dilihat dari, makanya kita dalam analisis kita asumsikan misalnya total uang 20 juta ini, biaya investasi ini dipinjam plus modal kerja. Misalnya modal kerja itu dari mana? Dari pembelian bahan baku. Bahan baku berarti sekitar ya ini 95 ya, 9.500.000. Jadi 9.500.000 untuk bulan pertama. 9.500.000 tambah ini anggap aja 29 jutaan ya, 30 jutaan. Nah, nanti di dalam pinjaman itu ada biaya asuransi dan biaya administrasi, itu biasanya 2% dari pinjaman. Jadi 30 juta ya, ininya ya. Caranya ya. A ini A besar ya. A ini sama dengan ini, sama dengannya enggak ke ini ya. Tunggu dulu ya. Ini rumusnya ya. 30 juta dikali, ini pinjamannya 30 juta misalnya. 30 juta tambah 2%. 2%-nya 3%, 330 juta lebih lah ya, anggap aja 30 juta. Dibagi P, nah kita pinjamnya berapa lama? Nah ini dalam perhitungan ini 120 bulan atau samanya dengan 10 tahun ini. Jadi ini 10 tahun, berapa persen suku bunganya? Ini 7% per tahun, per bulan 7% per tahunnya ya. Nah ini kur ya. Nah nanti dapat angkanya. Nah ini hasilnya ini. Ini kalau yang ini saya pinjamannya, nanti hasilnya adalah di sini. Kita tinggal masukkan ke sini ya. Kemudian kita total per bulannya berapa. Ini dapatnya nanti akan langsung yang ininya berarti 120 ya, 120 bulan. Nah gini ya, 7%. Ini bunganya berarti nggak 7%, dia 0, tadi yang atas itu 0,583 karena kita hitungnya bulan. Nah ya, jadi nah ini persamaannya dapatnya, ini tergantung pinjamannya ya. Nanti dapatlah di sini dimasukkan totalnya berapa, segini. Kemudian biaya variabelnya dalam usaha roasting ini hanya upah kerja ya, per bulan kita jadikan per bulan semua. Listrik tadi per bulan ada, bahan bakar gas per bulan, dapat totalnya segini. Setelah itu kalau ini yang usaha roasting kopi, jadi biaya variabel ini ada 2. Tadi kalau kita usahanya sewa mesin, ini usaha roasting. Jadi usahanya hanya menyewakan yang ini ya, ini hanya menyewakan mesin roasting. Nah ini usahanya hanya menyewakan roasting kopi. Ada 3 biaya variabel. Tapi kalau kita masuknya usaha produksi green bean, nanti kita artinya menjual juga, dapatkan keuntungan dari hasil penjualan, itu ditambahkan biaya bahan bakunya plus biaya kemasan ya kan, biaya bahan baku, biaya kemasan. Nah kalau kita menjual kopi bubuk ya tambahkan lagi biaya penggilingan menjadi bubuk tadi ya, tapi di investasi kita harus tambahkan biayanya juga. Nah udah ini biaya kalau usaha produksi, kalau yang ini usaha hanya menyewakan mesin. Nah kemudian biaya produksi kita total ya, ini yang tambahin ya, ini usaha produksi yang penyewaan mesin, karena di dalam skripsi ini hanya
orientasinya biasanya ke penyewaan mesin. Kalau yang skripsi teknik pertanian itu begitu, jadi diarahkan sebagian besar ke penyewaan mesin, karena ada mesin-mesin baru yang diproduksi atau diteliti oleh mahasiswa teknik pertanian, kemudian ingin tahu kalau diaplikasikan di lapangan itu kira-kira kalau disewakan itu berapa, kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk usaha yang produksi bisa juga dilakukan tadi, bedanya mempertimbangkan ini bahan baku dan kemasan atau yang biaya-biaya lain yang menyangkut itu. Nah ini yang sewa ya, kalau yang ini sewa, yang ini produksi ya. Nah ininya segini biaya produksinya, kalau yang ini segini. Kemudian kapasitas produksi. Nah kapasitas produksi kalau yang sewa itu kan perhitungannya pada bahan baku mentah ya, ini makanya 100 kg per bulan. Sedangkan yang produksi itu berdasarkan hasil produksinya dong yang kita akan jual, jadi makanya 90,38 kg per bulan. Harga pokok produksi tinggal dibagi saja, yang ini dibagi ini ya, bagi kapasitas, biaya produksi bagi kapasitas, dapatlah ini. Jadi untuk usaha penyewaan mesin, harga pokok produksinya itu 20 ribuan. Jadi mesinnya harus disewakan harus lebih besar dong dari 20 ribuan ini. Tapi besarnya berapa itu harus tanda tanya, masih tanda tanya, karena kita harus perhitungkan usaha itu masih layak. Jadi maksudnya kita menyewakan misalnya apakah 25 ribu, 30 ribu. 25 ribu kita hitung dulu nih, layak atau tidak. Kalau tidak layak ya jangan disewakan harga 25 ribu kan gitu kira-kira. Kalau dan seterusnya. Jadi kita harus simulasikan satu-satu yang ini ya, yang untuk, nah ini jasa sewa. Nah jasa sewa ini ya. Nah kalau yang ini kita dapat harga pokok produksinya 131. Kemudian ini kita harus cari nih. Ini kalau saya ini kan disimulasikan. Kalau misalnya yang kuning ini harus kita cari berapa sih yang tepat berdasarkan tadi cash flow diagram atau kelayakan finansialnya. Apakah 29.000 ini layak atau tidak dan seterusnya. Ini kita bisa ganti-ganti lah. Kita masukkan saja di sini harga jual segini, harga sewa ini. Jadi kalau untuk analisis kelayakan produksi ini yang ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita bikin cash flow diagram. Cash flow diagram itu terdiri atas ini bulan sampai ini ya, saya buatnya sampai 120 ya. Nah, 120. Kemudian pemasukan, pengeluaran, saldo, keuntungan, PF. PF ini sama aja dengan ini ada persamaannya ya. Persamaannya itu yang rumus bunga P per F dicari P diketahui F ya. PF itu sama dengan di sini saya tulis ya. PF itu ini laptop saya ini ininya sudah rusak ya. PF dicari P diketahui F. Nah ya, itu sama dengan PF ya. PF. Nah ini ya, dicari P diketahui F. Itu PF. Itu kalau untuk nah biasanya kalau untuk yang ada di tabel bunga itu bunga-bunga yang standar, sehingga kalian harus membuat sendiri persamaannya. Itu ini persamaannya ya sama dengan saya tuliskan sini ya. Ini sama dengan itu 1 dibagi dalam kurung ya, ini 1 plus I ya, I pangkat N, 1 ditambah, tambahnya juga bermasalah, I ya kan, pangkat mana pangkatnya, pangkat N.
ya, gini ya, I pangkat N, ini tutup kurung. Nah gini ya, N nya apa? N nya itu yang ini, yang bulan. N ini bulan ya, N itu bulan ke. Jadi kalian tinggal linkkan saja. Nah, I-nya supaya dia tidak bergerak itu kalian string. I-nya dikunci di string ini, lihat ini seperti ini ya. Ini yang string ini. Ya, string I-nya. Supaya enggak, nanti kalau kalian bisa ganti-ganti ini karena kita nanti mencari IRR itu harus diganti-gantiin I-nya. Makanya kita harus string. Nah, udah ya. Kemudian ini saya hapus dulu. Ini PF. Ini enggak. Nah ya. Ini I-nya sini ya. Kemudian itu setelah kita buat tabel ini kita masukkan angkanya. Ini pada bulan ke-0 itu tidak ada pemasukan. Pada bulan 1 ini kita asumsikan seluruh biaya produksi yang kita jual tadi itu laku semua. Nah ini 100 kali ini. Ya ini kalau yang ini usaha sewa ya, masih sewa ya. Ini saya tulis saja di sini cash flow diagram sewa mesin roasting. Nah ini yang bulan kedua ini tinggal dikali saja, makanya ini kalian buat linknya sini, nanti ini bisa diganti-ganti angkanya, kita bisa simulasikan. Nah ini 29 kali 100 kan, jadi karena sewanya kan setiap berapa orang, misalnya petani atau siapapun mau merosting itu tinggal dikali biayanya berapa. Jadi pemasukannya per bulan 2,9 juta karena sedikit ya, dia jam kerjanya sedikit. Kemudian investasinya ini pada bulan ke-0 yang total tadi yang di atas, biaya investasi ini, kemudian ini biaya produksi, masukkan pengeluarannya sama dengan biaya produksi ini ya, karena biaya produksi tadi kan biaya tetap tambah biaya variabel termasuk semuanya pengeluaran. Kemudian saldo, nah kita yang pertama kita hitung payback periodnya nih. Payback periodnya itu tinggal dikurangi minus kan, otomatis saldonya minus ini tambah ini kurang ini. Terus nanti ternyata kalau dia usaha sewanya 29.000 ya per kilogramnya, maka dia akan balik modalnya, payback periodnya pada bulan ke-25 ya. Jadi 2 tahun lebih sedikit lah. Nah kemudian keuntungannya kita tinggal kurangi saja pengeluaran pemasukan kurangi pengeluaran ya, dapat segini rata dia biasanya. Nah kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah dalam cash flow diagram ini pada bulan ke-60, lihat pada bulan ke-60. Nah ini bulan ke-60 ini ada reinvestasi. Sini harusnya ada reinvestasi. Reinvestasi itu artinya apa? Di dalam yang ini tadi kan ada umur ekonomisnya yang 60 bulan nih. 60 misalnya, ini total kita totalkan berapa ya? Ini kita totalkan biayanya 1 ini ya. Kita totalkan dulu. Ini ya, tambah jadi tambah ini, tambah lagi ya, ini tambah ini sudah ya, enter ini ya. Jadi
180 ini kan ya, dikasih 10%-nya. Kembali ke sini, bulan ke 60 ya, bulan ke 60. Nah ini bulan ke 60 ini bulan ke 60. Pemasukannya tetap sama, tapi ini pemasukannya ditambah 10% ya, 10% kali tadi. Nah ini nanti dulu saya ambil tambahnya dulu. Nggak mau dia, jadi ini laptopnya sudah rusak ininya, tombolnya. Ini bulan ke 60 sini ya. Nah ini tambah ya, tambah dalam kurung 10% kali 10% apa? Nilai rongsok. Atau kalau mau link boleh juga link, atau langsung sajalah 10% itu nilai rongsoknya kan 10% kali ini. Ya kan kita dia setelah 5 tahun dia akan ini ya. Nah makanya dapatnya segitu 28. Sementara yang ini kita harus beli lagi yang baru ya kan, karena kita sudah jual, kita beli lagi di sini. Tambah ini, tambah totalnya ini ya. Nah jadi yang ini nih udah dapatlah segini. Nanti di tahun ke yang ini juga sama, ini yang ini sudah tambah 10% ya. Yang ini dia tidak di ini ya, dapat 10% lagi, tapi kita tidak beli lagi, kita hanya dapat 10% dikali dengan ini ya, total ini 10%-nya berapa, segini kan. Nah oke. Nah udah, tapi kita tidak saya ulangi, jadi ini yang terakhir di tahun ke 120, di bulan ke 120 kita mendapatkan nilai rongsok dari biaya investasi kita. Biaya investasi kita yang tadi di atas 2,9 ini ditambah 10% kali F10 kan yang atas ya, yang ini ya, total ini 10%-nya kali 20 juta, makanya dia dapat ini. Oke, selanjutnya tadi payback periodnya sudah pada bulan ke-25, keuntungan sudah, PF-nya tadi sudah ya di ini ya. Kemudian pemasukan bersih itu tinggal dikali saja.